Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan bidang keuangan utamanya, dan topik tersebut adalah yang menyangkut tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja ini, sebagaimana kita tahu bahwa manajemen modal kerja ini merupakan suatu alat dan juga teknik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memanfaatkan aset dan juga sumber daya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan maupun target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian juga digunakan untuk mempertahankan arus kas yang baik serta memenuhi semua kewajiban yang melekat pada perusahaan. Manakala kita berbicara tentang manajemen modal kerja ini, maka di dalamnya mengandung beberapa tujuan. Di antara beberapa tujuan dari diterapkannya manajemen modal kerja, yang pertama adalah untuk memenuhi kewajiban. Dalam hal pemenuhan kewajiban ini, setiap perusahaan haruslah memiliki ketercukupan dana guna membayar kewajiban perusahaan, yang mana ini akan dapat tercapai dengan berupaya untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam menagih pembayaran dari pelanggan. Di samping itu, dalam hal ini perusahaan juga harus menyediakan alokasi dana khusus untuk membayar berbagai biaya yang bisa saja tergolong sebagai biaya untuk kegiatan ataupun hal-hal yang bersifat tidak terduga. Kemudian tujuan dari manajemen modal kerja yang kedua, yaitu dalam rangka mengoptimalkan kinerja modal. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja modal ini, perusahaan haruslah meminimalisasi pengeluaran atas biaya modal dan memaksimalisasi pengembalian modalnya. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu bahwa manajemen modal kerja itu antara lain juga ditujukan untuk mencapai pertumbuhan maupun ekspansi usaha. Manajemen modal kerja di dalamnya harus merencanakan tentang adanya indikator pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan ataupun akuisisi yang memang menjadi kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dari perusahaan. Itulah beberapa tujuan pokok dari diterapkannya manajemen modal kerja. Selanjutnya, di samping ada beberapa tujuan pokok seperti yang kita paparkan tadi,
manajemen modal kerja manakala diterapkan dengan baik, disertai dengan prinsip kehati-hatian, maka perusahaan-perusahaan yang melaksanakan manajemen modal kerja dengan baik tentunya akan merasakan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antara berbagai manfaat dari penerapan manajemen modal kerja tersebut, yang pertama adalah dengan manajemen modal kerja ini, maka ini dapat dijadikan sebagai indikator keuangan. Manajemen modal kerja merupakan suatu cermin tentang seberapa baik kinerja perusahaan dalam mengelola utang, termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai kewajiban yang lain seperti penggajian, menghasilkan pendapatan, maupun penanganan atas inventaris. Kemudian yang kedua, manfaat dari diterapkannya modal kerja dengan baik, yaitu untuk menghindari permasalahan arus kas. Manajemen modal kerja akan sangat membantu perusahaan dalam menghindari berbagai persoalan arus kas, yang mana dapat menempatkan perusahaan dalam situasi yang beresiko dalam hal finansial. Kemudian manfaat selanjutnya dari penerapan manajemen modal kerja yang baik adalah sebagai operasi harian. Manajemen modal kerja tentunya akan memiliki dampak pada operasi perusahaan secara keseharian, di mana ini disebabkan karena dengan operasi harian ini, maka prinsip-prinsip manajemen modal kerja di sini juga akan dapat mencakup berbagai kewajiban keuangan perusahaan yang terkait dengan pengelolaan layanan. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu bahwa manajemen modal kerja itu juga akan memberikan kemajuan bagi perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki manajemen modal kerja yang efisien, ini tentu akan menggambarkan bahwa perusahaan tersebut dapat menjaga likuiditasnya sekaligus memanfaatkan aset demi aktivitas investasi. Disinilah perusahaan memiliki ruang dan waktu untuk terus tumbuh sekaligus melakukan ekspansi di kemudian waktu. Dan yang kelima, yaitu bahwa manajemen modal kerja yang baik akan menciptakan efisiensi organisasi. Dengan penerapan manajemen modal kerja yang baik, ini merupakan indikasi bahwa perusahaan mampu dalam mengelola inventaris, mampu mengelola kewajibannya, dan juga mampu memaksimalkan aset-asetnya dengan baik. Ini adalah beberapa manfaat dari diterapkannya manajemen modal kerja dengan baik dan
mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dan manakala kita menelaah lebih jauh tentang manajemen modal kerja ini, tentunya di dalam aspek modal kerja ini, di dalamnya terkandung beberapa komponen utama. Di antara komponen-komponen pokok di dalam modal kerja ini, yang pertama adalah komponen piutang. Piutang ini merupakan semua uang yang terutang kepada perusahaan untuk berbagai layanan ataupun barang yang telah perusahaan jual ataupun tawarkan kepada konsumen tetapi belum dibayar. Kemudian komponen yang kedua selain piutang adalah aset dan inventaris. Aset dan juga inventaris ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi perusahaan. Semua inventaris yang dimiliki oleh perusahaan merupakan suatu aset perusahaan yang sangat berarti karena dapat dijual maupun diubah menjadi modal paling tidak dalam waktu 12 bulan ke depan. Dan komponen yang ketiga dari modal kerja adalah akun hutang. Akun hutang ini merupakan semua tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada penyedia layanan ataupun pemasok lain. Ini adalah komponen-komponen utama di dalam modal kerja. Nah, bagi para pelaku bisnis, tentu yang bergerak dalam bidang keuangan atau bagian-bagian yang menangani keuangan, maka tentu menjadi sesuatu yang wajar manakala muncul pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menghitung modal kerja ini. Sebagaimana kita tahu bahwa modal kerja ini akan dapat diketahui manakala kita juga mengetahui tentang berapa jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian dikurangi dengan berapa kewajiban lancar yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, di samping mengetahui tentang berapa modal kerja yang ada, maka penting kiranya agar kita juga selain mengetahui besaran modal kerja, juga mengetahui rasio dari modal kerja. Modal kerja ini kita juga dapat menentukan rasionya manakala kita mengetahui dengan pasti berapa aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian dibagi dengan berapa kewajiban lancar yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui tentang besaran-besaran dari modal kerja maupun bagaimana rasio dari modal kerja atas perusahaan kita, maka tentu muncul suatu pertanyaan sederhana, yaitu tentang bagaimana cara mengoptimalkan manajemen modal kerja ini. Ada banyak cara demi mengoptimalkan manajemen modal kerja ini.
Dan setiap perusahaan memiliki beberapa opsi yang bisa dijadikan pilihan tentang bagaimana cara perusahaan tersebut di dalam mengoptimalkan manajemen modal kerjanya. Akan tetapi, ada beberapa hal mendasar yang bisa dijadikan cara untuk mengoptimalkan manajemen modal kerja ini. Di antara beberapa cara tersebut, yang pertama adalah dengan memanfaatkan faktur elektronik. Kita tahu bahwa pelanggan hanya akan membayar setelah faktur mereka diajukan dan dikirimkan. Jika suatu perusahaan mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan faktur ini, maka dengan sendirinya seluruh proses pengumpulan kas juga akan tertunda. Jika faktur dikirimkan dengan tidak akurat, maka proses mengkoleksinya pun akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Jadi, dengan adanya sistem faktur yang sederhana dan juga akurat, ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mempercepat piutang masuk ke dalam perusahaan. Dan dengan adanya faktur elektronik ini, maka semua persoalan yang berkaitan dengan hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi akan lebih mudah dan cepat teratasi. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan model pendanaan yang fleksibel. Bagi perusahaan yang memiliki pendekatan sistem pendanaan yang fleksibel, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mengalokasikan anggaran yang ada untuk dipindah-pindahkan dari satu pembiayaan ke pembiayaan lainnya. Tentu ini harus disertai dengan akuntabilitas dan validitas anggaran. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara melakukan forecasting arus kas. Dengan sistem forecasting arus kas ataupun peramalan arus kas yang baik, ini akan dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data yang ada untuk memprediksi arus kas di masa depan. Jika suatu ketika terjadi pembatasan arus kas, maka perusahaan tentu akan lebih siap. Dan jika terjadi surplus pendanaan, maka ini akan dapat dibuat suatu perencanaan untuk pemanfaatan yang lebih luas dan juga lebih produktif. Dengan forecasting arus kas ini pula, maka perusahaan akan memiliki gambaran yang lebih pasti tentang kondisi finansial perusahaan dalam rangka menghadapi
situasi bisnis yang memang kadangkala tidak selalu berjalan mulus. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen modal kerja. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas wawasan kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.